Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah struktur data dan algoritma ya. Untuk kelas praktikum ya teman-teman ya. Kemudian di pertemuan ke-10 ini kita nanti akan belajar terkait binary search tree ya. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian, sebentar teman-teman. Silahkan mungkin yang sudah join ya untuk mengisikan presensinya. Yang di kelas kita yang tidak pakai ini teman-teman. Nggak pakai tulisan kelas ya, yang attendance saja. Atau tadi diisi ya, sebentar. Yang kelas kita yang attendance di bawah ya, di bawah Zoom meeting kelas C. Silakan diisikan dulu. Kemudian ini ya teman-teman, sebentar. Nah, untuk sebenarnya saya izin share dulu ya, karena ada 2 materi kalau nggak salah. Ini ya teman-teman ya. Untuk materinya ya, nanti teman-teman silahkan ya cek ya. Yang ini ya, ini yang materi dari Pak Ahmad Solihin, kalau tidak salah ya. Nanti ada materi tambahan juga teman-teman ya. Kebetulan ini dari tim dosen ada materi tambahan. Nanti kita ini dulu ya, bahas yang ini dulu juga nggak apa-apa. Kemudian nanti sambil ini ya, nanti saya cobakan juga bahas yang di materi tim dosen ya teman-teman. Sebentar, saya tukar screen dulu. Kita geser ke materinya Pak Ahmad Solihin dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Untuk materinya Pak Ahmad Solihin ini. Nah, di sini sebenarnya praktikum 11 teman-teman. Ini ya maaf ya mungkin typo. Nah, untuk materi kita hari ini terkait dengan BST ya, Binary Search Tree. Kemarin kalau tidak salah ada salah satu tipe ya, contoh dari tree ya, yang kita sempat singgung ya. Untuk binary juga masuk ya. Kalau kemarin kita kan banyak bahas binary-nya ya. Contoh di binary. Nah, dari binary yang telah kita pelajari, nanti kita bisa mencobakan ini juga sih teman-teman. Sebentar. Tapi ini ya teman-teman ya, kayaknya kalau yang di materinya Pak Ahmad Solihin tuh nggak dijelasin dulu sih. Dia langsung banyak kodenya ya. Mungkin saya geser dulu ke materinya tim dosen aja dulu ya teman-teman ya, yang ada konsepnya dulu ya. Biar nggak tiba-tiba langsung ke ininya. Dia langsung ke teori singkat. Sebentar, saya geser ke sini dulu aja. Nah, ini saya geser dulu. Nah, untuk materi terkait binary search tree ya. Nah, kemarin mungkin di dalam ragam contoh ya, di sini ya, kemarin saya masukkan ya teman-teman ya, contoh untuk penggunaan ini ya. Kalau kemarin kan ada biner, kemudian ada binary search tree, tapi hanya sebagai bagian dari salah satu contoh tipe tree ya. Nah, untuk yang di pertemuan 10, kita secara khusus ya, membahas binary search tree atau BST-nya. Nah, BST secara konseptual, teman-teman, di sini merupakan suatu struktur data ya yang mengadopsi tadi ya konsep dari binary tree dulu. Dia sebenarnya kan konseptualnya, jadi sebelum teman-teman masukkan ada satu istilah search di tengah-tengah, kita memang berasal dari satu konsep ya, yang sebelumnya yaitu binary tree. Kemudian terdapat aturan ya, di mana kalau di dalam binary search tree ada secara khusus ya atau aturan tambahan di mana setiap child node ya teman-teman ya yang apa namanya node ya dari anak ya di sini sisi sebelah kiri ini nilainya lebih kecil ya dari nilai node root ini ya rootnya ya dari rootnya ya biasanya kiri itu lebih kecil
dari rootnya. Sedangkan ada kebalikannya nih teman-teman. Untuk child node yang di sisi sebelah kanan. Untuk kanan ini nilainya jauh lebih besar ya daripada root node. Nah, secara sederhana mungkin kita coba lihat 3 dulu ini. Kan ada nilai 8 ya. Di mana nilai 8 ini sebagai rootnya ya. Kemudian 3 ini tadi ya child node di sisi sebelah kiri. Nilai kiri ini lebih kecil ya teman-teman ya. Dari root 3 lebih kecil dari 8 ya. Kemudian yang di 10 di sini ya. Di sisi kanan nilainya lebih besar ya daripada root node-nya. Nah, di sini sisi kanan yang 10 nilainya lebih besar dari root node-nya 8. Nah, berikut ini merupakan properti ya. Jadi ada karakteristik khusus ya untuk BST ya. Selain tadi kita ketahui dia merupakan berasal dari konsep binary ya, di mana ada ketentuan khusus ya untuk ketentuan kiri dan kanannya untuk nilainya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kemudian kita coba turunkan nih tadi beberapa contoh ya. Di 1 ya, tentunya lebih besar dari root-nya ya. Lebih kecil, maaf. Lebih kecil dari root-nya ya, benar ya. 6-nya lebih besar. Kemudian 10 kan ada di kanan ya. Kemudian jatuhnya di kanan lagi. Kanan itu nilainya lebih besar, teman-teman. Sedangkan yang di kiri ini lebih kecil ya. 7 juga lebih besar dari root-nya ya. 14 ini lebih kecil. Nah, di sini coba kita lihat ya, karakteristik khusus atau properti dari BST ya, di mana node subtree sebelah kiri dari sebuah node hanya berisi node dengan nilai lebih kecil, teman-teman. Nilainya lebih kecil dari node root ya. Ini karakteristik pertama. Kemudian node subtree sebelah kanan, yang kanan ya, hanya berisi node dengan nilai yang lebih besar dari node root-nya ya. Yang kanan yang lebih besar. Jangan lupa kiri kecil, yang kanan yang lebih besar. Kemudian subtree kiri dan kanan masing-masing harus berupa pohon pencarian biner. Jadi kalau teman-teman merujuk kepada teori ini ya, binary search tree, karena dia ada kata ini ya, binary. Berarti mau tidak mau percabangan yang ada di kedua anakannya itu tidak boleh yang multiple, tapi harus juga pencarian biner, teman-teman. Harus biner gitu ya. Posisinya nggak boleh, kalau kita kemarin kan banyak tuh ada ya, yang punya multiple gini ya, general gitu ya, punya banyak tidak bisa ya. Dia harus biner. Jadi cabang atau nodenya itu berakhiran 2 ya. Itu. Kemudian tidak boleh ada duplikat node ya. Jadi nilai nodenya itu unik. Kemudian kita coba turun. Nah, operasi pada binary search tree. Nah, ada operasi yang pertama yaitu find ya, teman-teman. Untuk find, pada operasi find di sini merupakan suatu operasi untuk menemukan node ya dengan nilai n. Nah, operasi yang sangat sederhana prosesnya. Nanti teman-teman bisa ini ya, kayak kemarin teman-teman. Kita bisa buat ininya ya, jalannya ya, alurnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Karena kebetulan ini lepas ya, saya ini aja ya, buat kanan kiri. Biar nanti kita bisa baca story-nya sama narasinya sama ini ya, line-nya. Biar lebih terlihat. Saya bikin window baru, saya share all aja sebentar ya. Nah, ini saya buat divide to screen ya, biar lebih terlihat. Contohnya sebentar. Nah, di sini ya. Di sini diberi keterangan ya, yang kanan kan ada search 17 ya teman-teman ya. Dengan ada operasi proses ya. Kita urutkan ya teman-teman ya. Dari A ya, mulai dari root ya, dan bandingkan root dengan data nilai X. Kita lihat ya, nilai X-nya, X, N. Kalau di sini nilainya N. N-nya misalkan di permisalan ya teman-teman ya, nilainya 17. Kemudian kita lihat nih root-nya dulu ya. Root kita bandingkan 20 dengan nilai N ya, 17. Jadi root dengan nilai N 20 lebih besar ya teman-teman ya, root-nya dari 17. Maka jika root data di sini ini ya lebih besar ya dari nilai N ya, kebetulan root-nya lebih besar teman-teman, maka kita akan pergi sebelah kiri ya dari root. Jadi kita geser ini ya tanda panah merahnya, kita geser ke kiri. Kemudian jika root data lebih kecil ya teman-teman ya, lebih kecil dari N ya,
Di sini berarti pergi ke sebelah kanan ya. Kalau root datanya lebih kecil ya. Di sini yang jadi acuan rootnya ya. Sebenarnya lebih mudah mungkin nilainya sih teman-teman. Kalau value-nya lebih kecil dari root ya, dia nanti larinya ke sebelah kiri. Nah, kalau di sini kenapa bahasanya sebelah kanan? Karena kebetulan yang dia jadi acuan rootnya ya. Kalau rootnya data lebih besar gitu ya, dia larinya ke sebelah kiri gitu. Yang jadi acuan rootnya. Tapi sebenarnya terserah teman-teman. Kalau saya lebih mudah malah justru N-nya ya. N-nya ini yang jadi acuan. Kalau N-nya lebih kecil, kita pasti geser ke kiri gitu ya. Nah gitu, baru nanti yang ini ke kanan ya. Kemudian jika root data sama dengan N, maka kita telah menemukan node ya, return ke true. Kemudian jika mencapai daun akhir dari pohon ya, return ke false ya, tidak ditemukan. Jadi tadi ya nilainya misalkan 17 ya teman-teman ya, 20 dan juga 17. Nah 20 ini tepatnya itu lebih kecil ya teman-teman ya, dari 20 ya, 17 dan 20 ya nilainya itu lebih kecil, maka dia geser ke sini ya. Nah, kemudian kita cek lagi nih, 15 dengan 17 ya. Kita tahu ya, kalau lebih besar jatuhnya kan di kanan ya. Jadi si 17 ini nanti lari ke kanan teman-teman, yang diikuti yang garisnya yang merah. Ya. Kemudian kita cek tadi ya, kalau sudah berada di sini, kita bandingkan dengan 18 ya. 18 dengan 17 itu ternyata nilainya lebih besar ke 18 ya. Di 18-nya lebih besar, maka dia akan bergeser ya. Yang kecil itu di kiri ya teman-teman ya. Jadi dia akan bergeser di sini. Nah, di sini nanti kita bandingkan juga dengan nilai value 16. 16 dan 17 kita dapatkan bahwa si nilai N atau 17 ini value-nya lebih besar ya dari 16. Maka dia nanti akan diletakkan di sini teman-teman. Letak search atau pencarian ya. Letak si 17 ini akan ada di mana? Berarti dia akan berada di sini teman-teman. Nah, di sini return-nya di sini ya, 17. Kemudian saya perbesar lagi, sebentar. Nah, kemudian kita masuk ke yang operasi insert ya. Untuk insert di sini merupakan penambahan node ya, pada tree ya dengan nilai N. Jadi sangat mirip ya, sejenis teman-teman. Dengan tadi ya, kalau kita menggunakan find ya, atau search ya mungkin istilahnya. Nah, di sini nanti prosesnya berlaku sama ya. Prosesnya misalkan di sini ya, untuk menyisipkan node, kita harus menemukan tempat ya untuk memasukkan node. Misalkan ambil current root ya, kita ini dulu set dulu ya current root posisi sekarang, kemudian mulai dari current ya, bandingkan root dengan data n. Misalkan katakanlah tadi ya dengan nilai n yang sama ya 17 ya teman-teman ya. Jika nilai n-nya kebetulan lebih kecil ya dari current ya, maka nanti kita set ya nilainya sebelah kiri ya. Kemudian kalau lebih besar di set di sebelah kanan. Konsepnya sama teman-teman antara insert dan juga find ya. Atau mungkin diistilahkan search ya. Nah, itu sama teman-teman. Jadi konseptualnya kalau kanan itu lebih besar, yang kiri itu nilainya lebih kecil ya. Kemudian jika current adalah 0 ya, yang berarti telah tercapai leaf node, maka masukkan node baru dengan nilai n tersebut ya, dengan bantuan node root. Nah, di sini untuk kita melihat ya, teman-teman ya, lain dari peletakan poin ya, titik tadi ya, N17 ya, tadi sama ya, kita bandingin dulu ya, tadi ya, dengan nilai di root dulu 20 ya, dengan 17, kemudian tadi ya, kita dapat nilai si 17 lebih kecil ya, berarti dia jalan ke kiri, kemudian 15 ke 17 ya, 15 dan 17. Nah, di sini kan 17 jatuhnya lebih besar ya, dia jalan ke kanan ya, sama ya. Kemudian 18 ke 17 ini sama ya. Jadi 16 yang lebih kecil ya. Jadi ya 18 dan 17, dia 17 ke kiri dan 16 17, 16-nya yang di sini ya teman-teman ya. Kan ada 16 dan 17 kita bandingkan ya. Kita dapat nilainya di 17 juga. Kemudian ada operasi delete teman-teman. Untuk delete menghapus ya, menghapus node di nilai n ya. Di sini diistilahkan lebih rumit teman-teman dibandingkan find dan juga insert ya. Di sini kita harus melibatkan ini ya, ada beberapa kasus, 3 kasus ya.
Nah, di sini untuk node yang akan dihapus di dalam leave node, ini no children, coba kita lihat. Nah, ini mungkin saya ini ya, teman-teman ya. Saya geser di sini sebentar. Nah, ini untuk kasus yang sangat sederhana ya. Jika sebuah node ini akan dihapus ya dan tidak memiliki anak, maka cukup kunjungi node tersebut, teman-teman. Nah, catat simpul induk ya. Kemudian sisi mana simpul itu dari kiri ataukah kanan ya. Membuat parent left ini nul ya. Kita bikin parent left-nya nul atau parent right-nya nul ya, teman-teman ya. Jadi yang satunya di ini ya, dihilangkan ya. Jadi di sini sama ya dengan yang tadi, tetapi jika ingin dihapus ini berarti cukup kunjungi node ya teman-teman ya yang tidak memiliki anak. Nah, tadi kita cek juga ya di mana simpul itu ya kiri atau kanan, tapi parent-nya nanti yang di ini ya salah satu ya anakannya di sini ya, di sini parent tapi sebentar, di mana simpul itu kiri dan kanan buat parent left nul atau parent right nul ya. Sebenarnya di sini ya teman-teman ya. Jadi node baru yang ada di ini sampingnya ya di sini ya. Nah, di sini diberikan nilai nul ya teman-teman ya. Kalau untuk yang akan dihapus ya. Jadi kita lihat dulu yang tidak memiliki anak ya. Kemudian nanti di set ya. Satunya nul ya. Maka nilainya akan dihapus ya. Kemudian node yang akan dihapus hanya memiliki satu anak. Kasus di sini sedikit rumit ya. Di sini coba kita lihat juga. Di sini memang agak sedikit ini ya teman-teman ya. Urutan untuk ini ya, penentuan nulnya juga. Misalkan sebuah node ini akan dihapus delete node ya. Jika hanya memiliki satu anak, kemudian kunjungi node itu ya. Lacak node induk di sisi mana simpul itu berada, kiri ataukah kanan, periksa anak dari sisi yang mana ya, yang hanya memiliki satu anak. Misalkan node yang akan dihapus memiliki anak pada sisi kirinya ya. Kemudian ambil seluruh subpohon dari sisi kiri dan tambahkan induk ke sisi di mana delete node ada ya. Di sini misalkan di sini ya teman-teman ya, delete node-nya. Nah, ini coba kita lihat dulu 20 kalau tadi kan langsung ya, kalau misalkan tidak punya anak bisa langsung ya. Kita ambil yang tidak ini ya, tidak memiliki anak kemudian yang satu di set 0. Kalau yang di sini coba kita lihat 20 ya. Kemudian di sini 1525, kemudian di sini ada 10 nilainya, kemudian di sini ada nilai 18 ya. 18 di sini karena di sini yang ada yang di delete nih teman-teman. Delete node di sini kita cek dulu ini 16 ke 17 ya. Ini naik ke ini ya, naik ke atas ya. Node yang tadinya di bawah ini ditarik ya ke atas ya, teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat untuk deleted node-nya 18 ya. Di sini misalkan node yang akan dihapus memiliki anak ya pada sisi kirinya ya tadi ya. Yang 18 ini dia punya child ya di sisi kiri. Kemudian ambil seluruh subpohon ya dari sisi kiri ya. Yang ada di sisi kiri ya dan tambahkan ke induknya dari sisi di mana delete node. Jadi delete node-nya di sini berarti ini teman-teman di set ya. Kalau tadi kan kayak kita di sebelumnya ya, ada ketentuan ya teman-teman ya. Kita mendelete ya. Di sini nggak ada inputan ya delete node-nya berapa ya. Kalau di sini tadi kan kelihatan ya, delete node yang ini untuk delete 17 gitu ya. Tadi kita insertion-nya juga sama ya, ada insert 17 dan di sini juga ada search-nya juga 17 ya. Jadi ada value untuk kita akan melakukan operasi ya. Nah, kalau di sini mungkin ini memang delete node value yang ditentukan adalah 18 ya. Di mana ketika nanti misalkan katakanlah si delete node untuk value 18 ini dihilangkan ya, maka akan diambil ya subpohonnya yang dari nilai 18 di mana nanti dari sisi yang di delete node tadi ya, penambahan ke ini ya, node yang kita delete itu kan di sini ya, yang 18. Maka secara otomatis ketika ada penghapusan ya
dari node sebelumnya. Nah, nanti diambil nih teman-teman seluruh pohon ya yang ada dari sisi di mana delete node tadi ya, ditambahkan aja langsung ditarik ke induknya ya berarti ya. Langsung berarti ada sebenarnya di sini ya, saya agak masih rancu sama set penilaian ini ya. Apakah ada definisi ya? Harusnya memang seperti yang di atas tadi ya. Kayak kita insert tuh insert berapa. Jadi kan kita tahu tuh mau posisinya ditaruh di sebelah mana gitu ya. Jadi angkanya jelas ya. Di sini paling ada yang terlewat ya informasi terkait dengan ini ya. Yang dihapus ini adalah simpul di 18 ya. Makanya kalau ada simpul kita hapus, jadi ini ya teman-teman ya, ditarik aja simpul yang ada di bawahnya, di mana nanti dia akan langsung masuk ya di simpul berikutnya ya. Tadi ya kalau 18 kita hapus, maka 16 dan 17 ini akan masuk ya di simpul berikutnya. Dengan kita coba lihat juga sih biasanya, kalau mungkin dari struktur gambar ya teman-teman ya, masih kita bikin gambar dalam tree-nya, teman-teman juga cocokkan juga ya. Kalau tadi kan struktur dari si binary ya, binary search itu kan kalau kiri, itu kan nilainya harus lebih kecil ya, sedangkan kanan ini harus lebih besar gitu ya. Jadi teman-teman juga pastikan ya, kebetulan kalau di kondisi ini ya, kita lihat kondisi kiri ini nilainya 10 ya, 15 dan 16. Jadi posisi nilai 16 ini tepat ya, ada di sisi kanan ya, karena nilai value-nya lebih besar dari nilai root-nya ya. Nah tadi ya dengan penghapusannya berapa gitu ya, saya agak ada kayak miss gitu ya untuk delete value-nya ya. Kalau memang di sini berarti ada penghapusan ya teman-teman ya, definisi penghapusan 18. Maka si 16 dan 17-nya bisa kita tarik ya. Dengan teman-teman memperhatikan tadi struktur binary search tree ya. Kalau kiri lebih kecil, kanan yang lebih besar. Kemudian node yang akan dihapus memiliki 2 anak. Kita tidak bisa mengganti delete node ya dengan anaknya ya. Coba kita lihat. Di sini kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya, ada delete node 15 teman-teman. Delete node 15, sedangkan di sini ada 20 ya, 25. Kemudian di sini ada sebentar. 17 ini ya. Kita ditanyakan 17-nya ya teman-teman ya. Ketika kita menghapus ya, tadi kan ini kondisinya sama ya, 10, 12. Kemudian di sini nilai value 19 ya. Kemudian ini ya. Nah, kalau di sini misalkan kita hapus ya teman-teman ya, value dari ini ya, 15. Kemudian di sini kan ada value 10 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 18, sama-sama nilainya memang yang ada di kiri lebih kecil ya dari nilai 20 ya. Nah, di sini untuk nilainya nah, di sini menjadi 15, 18 ya. Jadi yang ada di posisi sini ya teman-teman ya. Nanti akan 18-nya berarti naik ke atas ya teman-teman ya value-nya. Karena kita tahu tadi teman-teman struktur kembali lagi ke teori karakteristik binary search tree ya. Jangan lupa root itu pastikan lebih besar dari sisi kiri ya. Jadi makanya kenapa sih 18 ketariknya yang ke atas teman-teman. Kalau 10 kan tadi kita tahu ya, 10 kan lebih kecil ya dari 18. Kita kan tadi kita katakan kita hapuslah nilai 15. Maka si 18 tentunya akan mengambil posisi ke sini ya. Karena kita tahu 20 ya, 10 dan 18 kan memang lebih kecil ya. Tapi kan kita kembalikan teori tadi ya, kalau binary search tree, si root-nya itu harus lebih besar, maka 18-nya akan lari ke sini. Nah, kemudian si 17 tadi ya, kan dia punya anakan ya, yang 19, kemudian untuk yang nilai value 17, nah untuk 17-nya tadi ya harusnya kan memang di sini kan dia sudah punya ini ya teman-teman ya, percabangan 2 ya teman-teman ya. Kemudian 17-nya kan kita tadi bilang ya bahwa di kan aturan dari binary search tree anakan itu harus maksimal binary ya, harus 2 ya. Di sini kan tidak boleh ya nih, makanya kan ditanyain where 17 will go ya. Karena kita lihat ya di sini kan ada potensi 3 anak ya. Kalau dia hilang kan jadi bentuknya ke sini ya, ke kanan. Maka 17 ini kan jadi anakan, terlihat kayak ada 3 anakannya ya teman-teman ya. Nah, di sini 17 berarti kalau kita melihat strukturnya,
Nah, di sini nanti ada kondisi ini tadi ya, 17 ini terus lari kemana gitu ya. Nah, solusinya ini teman-teman, temukan suksesornya. Suksesor ini adalah node yang akan menggantikan node yang dihapus. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya, dengan yang langkah yang di bawahnya. Coba kita lihat. Nah, di sini misalkan ya, ada tadi ya 20, 15, 25. Mungkin saya perkecil aja biar lebih terlihat perbandingannya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita coba lihat nih teman-teman. Untuk penilaian ini ya 20, 25, kemudian di sini coba teman-teman perhatikan ya 10 sama 12-nya masih ya. Kemudian 17, 19 masih ya. Kemudian di sini ada value 18 tadi ya. Di mana kan tadi diminta ya untuk 15 di delete. Nah, kalau yang kayak gini berarti tadi tidak boleh ya teman-teman ya. Karena dia punya anakan 3. Makanya tadi diminta ya dibuat suatu suksesor teman-teman. Nah, menggantikan node yang dihapus ya. Nah, di sini kan tadi kita ada nilai ya teman-teman ya 18, 19 dan 17 yang ini ya. 18, 19, 17. Kemudian tapi di sini ini ya teman-teman ya nggak ada definisi nilai ininya sih. 16-nya ini sebentar. Nilai value 16-nya ini tidak di state ya yang dibentuk sebelumnya ya. Di ini ya untuk struktur ini kayak 16-nya belum ada, tapi di sini ada nilai ya teman-teman ya. Smallest-nya ada nilai 16 gini. Jadi ada suksesor ya, ada node yang sifatnya menggantikan teman-teman. Di sini ada suksesor nilai 16 di mana nilai 16 ini kita lihat ya dari perbandingan ini ya, smallest node in the right subtree ya. Dari subtree yang sudah ada, dia kan yang paling smallest ya, yang paling kecil. Nanti akan mengisi ya posisi yang deleted value tadi ya untuk menggantikan ya sebagai suksesornya teman-teman. Jadi kalau kasusnya tadi ya misalkan 17 nanti kalau kasusnya seperti ini ya jadi menarik angkanya yang tadi nilai value-nya sebelumnya geser gitu ya memberikan perubahan letak posisi seperti ini tidak disarankan apalagi nanti untuk binary search tree value-nya jadi 3 nih teman-teman. Jadi disarankannya yang di bawahnya kita menggunakan tadi ya penambahan ini ya ada suksesor penggantian nilai yang dihapus ya. Katakanlah ini ya 17, 18, 19 ya. Di sini ada value tapi saya agak sedikit missingnya gini. Teman-teman mungkin melihat ya 16 ini tadi kan kita kayak nggak ada nambah value 16 ya. Tiba-tiba di sini ada satu ini ya, ada satu node tambahan ya di bawah 17 ya. Nilainya yang lebih kecil nih teman-teman. 16 ya. Di sini untuk mengisi ya. Jadi di sini ini ya, saya masih ada agak sedikit missing di sini teman-teman antara penambahan 16-nya ya di sini ya. 16-nya dia nambah nanti memang posisinya dia mencari smallest value nanti untuk menggantikan posisi yang tadi kosong ya di sini. Kalau secara teoretikal berarti ada suatu value terkecil dari keseluruhan subtree yang nanti untuk mengisi ya di dalam node kosong ya. Itu. Tapi untuk 16-nya ini nah ini sepertinya sih satu value lagi ya yang ditambahkan untuk suksesornya ya untuk mengisi ke value yang kosong gitu ada penambahannya. Kemudian untuk display ya untuk mengetahui bagaimana menampilkan node di dalam urutan yang meningkat. Nah, display ini saya kurang tahu nih teman-teman. Kepotong ya kayaknya. Kayaknya tadi operasinya baru sampai ini ya. Ada 3 ya teman-teman ya. Apa ya karena ini mungkin dari tim dosen jadi ada beberapa hal yang missing gitu ya di saya. Eh, Display ini mungkin ada tambahannya teman-teman. Nanti coba saya sambil cek ya. Takutnya nanti emang ada yang ini yang terlewat. Karena bukan dari saya, jadi kadang ada ini ya teman-teman hal-hal yang missing yang saya ini ya nanti coba saya cross check dulu. Kemudian nanti teman-teman bisa mengimplementasikan ya untuk gambar tadi ya. Di sini nanti sebentar untuk nilainya nanti coba saya cocokkan dulu. Kebetulan bukan dari saya ya, jadi ada nilai 50, 30 ini belum ya. Nah, di sini nanti teman-teman mencocokkan sendiri ya. Berdasarkan teori terkait binary search tree, nanti teman-teman bisa mengimplementasikan ya kode ini ya teman-teman ya. Dari mulai teman-teman nanti bisa membuat binary search tree ya filenya, kemudian kita membuat ya
ini ya construct-nya dulu, struct node-nya dulu ya teman-teman ya, baik dari pendefinition tadi ya left dan right-nya dulu seperti yang kemarin mirip yang tree teman-teman. Kemudian nanti teman-teman membuat fungsi ya untuk balikan node ya di sini. Kemudian nanti fungsi untuk ini ya pengurutan mirip dengan yang kemarin teman-teman. Di sini ada urutan ya untuk in order ya. Di sini yang diambil yang in order sih teman-teman. Kalau kemarin kan transversal itu ada 3 ya. Ada pre, in, sama post ya. Nah, di sini yang diambil untuk contoh yang in order. Kemudian nanti ada untuk penambahan ya. Untuk menambah node, di sini nanti teman-teman tinggal ini aja, apa namanya, terapkan untuk syntax struct yang untuk insertion ya. Kemudian untuk main program, nah main program ini coba diperhatikan ya. Untuk struktur dari BST-nya, BST-nya kan memang paling mudah gini teman-teman. Kalau kita bicara tree, teman-teman bikin ininya ya, bikin gambaran dari tree-nya. Ini lebih memudahkan kita untuk melihat struktur nanti si apa urutan ya dari bilangan angkanya ini nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi lebih mudah di tracing dibandingkan katakanlah nanti misalkan ya, karena kan nanti di dalam program memang penulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Katakanlah di sini nanti ada beberapa insertion dan dengan nanti misalkan nanti teman-teman sudah mengetes ya. Mungkin saya minta aja ya nanti nggak apa-apa untuk ke apa untuk poin keaktifan pertama nanti ya, silakan nanti bisa mencobakan kode ini, di mana setelah dicobakan kodenya, silakan ya nanti dilihat struktur dari in order ya. Kemarin kan kita sempat singgung ya, untuk pre-order, in order, sama post order. Nanti coba dicocokkan ya dengan teori in order ya, urutannya itu bagaimana gitu ya. Kemarin kan kalau pre kan dari root dulu, nah kalau in seperti apa gitu ya, nanti silahkan bisa dicobakan untuk poin keaktifan. Kemudian nanti di sini ada latihan, teman-teman. Tapi di sini coba teman-teman perhatikan juga untuk latihannya ya. Nanti teman-teman dari kode yang sudah diberikan ya tadi ya. Nanti teman-teman bisa memodifikasi program ya. Kemudian memasukkan ya. Di sini sebenarnya agak sedikit rancu juga, teman-teman. Nanti nggak apa-apa ya, nanti kita coba samakan persepsi ya. Di sini modifikasi program di atas ya dengan masukan dari user sehingga nodenya bisa diganti sesuai kebutuhan user. Nah, di sini apakah saya sendiri masih agak ada yang miss juga teman-teman sama pertanyaannya. Di sini memodifikasi program apakah dengan ini ya teman-teman ya, masukkan nodenya itu dibuat kayak semacam teman-teman bisa input katakanlah ya pengguna bisa input node gitu ya sesuai kebutuhan user atau yang bagaimana gitu ya. Untuk nomor 1 ini sebenarnya saya masih agak rancu. Teman-teman mungkin kalau ada ini ya masukan atau saran ya terkait dengan nomor 1 ini boleh silakan. Kemudian yang nomor 2 buatlah 3 simulasi ya. Buat gambar pohonnya dulu untuk menerapkan. Jadi kalau yang 2 ini cukup jelas menurut saya. Jadi dari ini ya teman-teman ya, kode sintaks yang sudah diberikan ya, ini materinya sudah dibuatkan teman-teman dari Bu Helena. Jadi nanti teman-teman tinggal ngetes nih teman-teman untuk kode tadi teman-teman modify tapi dengan jenis 3 simulasi ya. Jadi mirip dengan yang kita pelajari di tree ya. Kalau kemarin kan saya kasih gambar pohonnya, tapi di sini nanti teman-teman diminta untuk membuat simulasi sendiri. Jadi buat simulasi saja, berarti nanti kalau di sini tidak ada ini ya ketentuan seperti apa ya, berarti nanti gambar dari pohon terserah teman-teman. Value nilai yang ada di pohonnya berapa gitu ya. Jadi nanti teman-teman mencoba menerapkan konsep binary search tree ya. Di mana strukturnya tadi jangan lupa karakteristiknya seperti apa ya untuk dibuat dalam gambar dulu. Kan lebih mudahnya gitu ya teman-teman ya. Kayak kemarin kita bikin gambar dulu, habis dari digambar, teman-teman buat tuh tadi ya modifikasi kode yang sudah diberikan ya untuk membuat struktur binary search tree-nya. Kemudian yang ini mungkin teman-teman gimana gambarannya untuk nomor 1? Saya sendiri masih agak bingung ya, maksudnya memaknai ini teman-teman. Masukan dari user sehingga nodenya bisa diganti sesuai kebutuhan user. Masukan di sini apakah nanti katakanlah teman-teman bikin inputnya,
ataukah teman-teman by default kalau berdasarkan pertanyaan yang kedua, di sini berarti by default teman-teman memberikan suatu inputan yang bervariasi ya, katakanlah 3 jenis simulasi ya. Nah, untuk nanti bisa menghasilkan suatu ini ya, program yang berbeda gitu ya, memodifikasi kodenya aja ya untuk 3 simulasi ini gitu. Kalau di teman-teman gimana? Ada gambarannya gimana untuk yang nomor 1 nih? Sama nomor 2 boleh deh. Kalau kita sudah sepaham sih nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Ada saran nggak? Maaf Mas Bu, Dias gimana? bertanya Bu. Itu Silakan nomor Mas. 1 kan katanya modifikasi program di atas. Mm-mm. Mm. Itu jadi kita modifikasi programnya, jadi kita masukin inputan sendiri kayak menggunakan menu gitu atau gimana ya Bu? Buat Nah, iya, gitu. iya kan Mas Dias. Saya juga sepaham sama Mas Dias. Gimana teman-teman yang lain gimana? Kalau saya mikirnya yang modifikasi itu apakah maksudnya kayak kita bebas ya, kayak kita kalau misalkan bikin program kan terserah user ya mau input berapapun gitu ya, katakanlah gitu nanti tinggal teman-teman munculkan ya hasil output dari ininya proses BST-nya gitu ya maksudnya. Kalau saya mikirnya kayak gitu, cuman kalau teman-teman gimana? Kalau dari Mas Dias tadi kan ini ya, jadi kayak kita bikin inputan gitu ya. Nah, kalau teman-teman gimana pahamnya untuk nomor 1? Atau nanti misalkan kita masih agak rancu ya nomor 1, nanti kita keep dulu aja deh nomor 1, nanti teman-teman ke nomor 2 aja deh. Kalau menurut saya nomor 2 ini gimana Mas Dias? Kalau nomor 2 kayaknya ini aja ya, mirip dengan yang kemarin ya teman-teman kalau pemahaman saya. Jadi dari kodenya aja teman-teman bikin simulasi pohon aja, tapi 3 varian ya, 3 jenis bilangan ya. Jadi 3 struktur tree BST yang berbeda gitu sih kalau menurut saya untuk yang nomor 2. Kalau dari teman-teman dan Mas Dias gimana? Untuk yang nomor 2. Sama nomor Boleh 1 Bu. boleh. Boleh nomor 2 kayak gitu aja Bu. Jadi kita Nomor 2. membuat gambaran dulu baru dibikin itunya ya Bu. Betul. Ya, betul. Kayak kemarin teman-teman. Kebetulan kan saya ngetes kan kemarin, tapi teman-teman yang ngetes ininya ya, ngetes codingnya ya. Nah, tapi kan saya kasih gambarnya dulu. Kalau di sini dari Bu Helena teman-teman diminta tuh bikin gambar dulu aja testing. Terserah teman-teman misalkan kasih aja testing angka berapa gitu ya. Tapi pastikan struktur tree yang teman-teman buat menyesuaikan aturan BST tadi ya. Kan cuma boleh 2, kemudian kiri itu lebih kecil, kanan lebih besar gitu ya. Jadi dengan struktur itu nanti teman-teman bikin simulasinya 3. Yang 1 ini gimana? Kalau yang saran dari teman-teman yang lain, kayaknya kalau yang 2 kita sepakat ya teman-teman ya, seperti ini ya, saya sama Mas Dias. Teman-teman yang lain gimana? Beda nggak yang 1 sama 2? Kalau ada saran boleh ya, silakan. Mumpung bisa diskusi. Silakan untuk teman-teman yang lain. Gimana? Nggak apa-apa, biasa aja teman-teman. Kalau misalkan ada saran sama ini, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Silakan disampaikan aja. Karena yang 1 ini saya sendiri masih agak rancu ya. Mungkin kita hold dulu aja kali ya, yang nomor 1 teman-teman ya. Sementara teman-teman ke nomor 2 dulu aja. Yang ini coba nanti saya confirm dulu ya ke Bu Helena ya. Yang dimaksud dengan masukan ini bagaimana gitu ya. Saya juga sendiri masih agak sedikit ini sih. Tapi kan kita ada yang nomor 2 ya. Jadi untuk sementara untuk kelas kita nanti teman-teman mengerjakan yang nomor 3 dulu aja. Kemudian yang ini ya, untuk keaktifannya nanti saya minta ini ya, yang teman-teman testing kodenya ini, kemudian dari value-nya saya minta teman-teman kayak kemarin yang Mas Dias jelasin. Jadi nanti teman-teman kan dapat value hasil output tuh. Nah, hasil outputnya silakan sambil dijelasin. Oh, ini urutan ya, kebetulan nanti kan teman-teman diminta nih untuk mencetak apa nih. Nah, sesuai dengan teori, kemudian dengan hasilnya seperti apa urutannya gitu ya. Boleh, kemudian ini dari materi yang ini saya kasih di chat dulu aja ya biar teman-teman ada gambaran sebentar ya. Materinya di sini saya share dulu sebentar. Yang 10 ya teman-teman sebentar. Ini yang dari materi Bu Helena teman-teman sebentar. Saya share dulu. Mana tadi chatnya? Nah ini ya teman-teman ya. Kemudian materi yang Pak Ahmad Solihin, gimana? Silakan ya, materinya ada di chat ya. Kemudian yang Pak Ahmad Solihin, ini berhubung langsung ya teman-teman ya. Mungkin kemarin teman-teman sudah dikenalkan ya di kelas ya. Saya kurang tahu juga karena kan
kebetulan memang saya tidak diberikan kelas untuk teori ya, tiba-tiba langsung diberikan kelas praktikum. Jadi mungkin di kelas teori beliau sudah menyampaikan terkait konsep BST ya. Jadi di sini by default beliau langsung menyampaikan untuk praktikumnya ya teman-teman ya. Boleh nih teman-teman, karena berhubung kita punya 2 materi ya, untuk apa namanya, tambahan knowledge kita. Nanti silakan teman-teman testing ya, karena di sini kayaknya nggak ada, teorinya cuma singkat ya, silakan pelajari modul ya. Teman-teman disuruh pelajari modul, jadi saya nggak ngulas nih, karena nggak ada ininya teman-teman. Saya nggak dapat ini ya, leads yang kelas teori ya, jadinya nanti teman-teman berdasarkan yang beliau sampaikan ya. Nanti silakan ya, kalau di saya mungkin saya minta ini aja, di testing aja kodenya, kemudian setelah di testing kodenya, teman-teman nanti akan dihadapkan sama value ya. Nah, hasil value, kebetulan di sini ada 3 value ya, hampir mirip dengan yang kemarin. Jadi nanti silahkan ya berdasarkan result kode yang muncul di output, bisa dijelaskan juga ya. Ini untuk apa poin keaktifan yang kedua. Kemudian di sini sebenarnya ada question juga teman-teman. Nah ini silahkan ya kalau ada yang gimana mau dibuat, kalau tadi nanti yang ini kita bikin submission biasa ya teman-teman ya, untuk ini juga dokumentasi juga ya. Jadi nanti submissionnya saya buat. Nah ini nanti seperti biasa aja ya. Kelas saya kan dari semester 1 teman-teman mungkin udah hafal ya. Jadi pertanyaan ini saya ajukan ke teman-teman. Silakan ya nanti yang sudah bisa memberikan jawaban boleh langsung ya. Ini untuk poin keaktifan yang ketiga ya teman-teman ya. Silakan ya, jalankan program tadi, cobalah pelajari programnya ya, gambarkan visualisasinya, kemudian ini ya, bisa diberikan ini ya, rangkaian perintah insert ya. Ini boleh. Kemudian ada juga ini ya teman-teman ya, soal jelaskan ciri khusus. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang sudah selesai boleh ya, silahkan ya untuk dibahas. Sebenarnya agak banyak juga ya jatuhnya ya. Ya saya yang primary ini dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti yang primary ke sini dulu aja, simulasi ini dulu. Nanti silakan ya. Sebenarnya saya tawarkan ke teman-teman ya. Mungkin yang saya pengen testing ke kodenya ini dulu aja. Nanti kemudian teman-teman present. Nah, yang di sini untuk yang 11 ini ya, nanti saya kembalikan ke teman-teman aja deh. Karena memang sebenarnya kan ada yang ada di share di leads ya. Cuman apakah mau dijadikan tugas atau dikerjakan sekalian dulu, kalau misalkan nyampe juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan enggak, nanti kalau by default mungkin dari saya ini aja dulu teman-teman, yang nomor 2 aja dulu. Karena yang satu ambigu ini sementara kayaknya kita tidak usah dulu deh, karena masih agak bingung ya. Saya yang dimodify, yang dimaksudkan yang mana gitu ya. Teman-teman kerjakan untuk tugasnya ini aja sih, yang 3 simulasi ini. Yang ini katakanlah nanti teman-teman sudah ada jawaban, boleh ya nanti kita bahas bersama gitu, seperti biasa ya di kelas. Nah ini ya, simple binary, cobalah pelajari programnya, gambarkan visualisasi ya. Kemudian jalan setelah apa nih? Setelah rangkaian perintah insert dijalankan ya. Kemudian ini juga jelaskan ciri khusus ya dibandingkan dengan jenis tree yang lain. Nah ini juga boleh nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah ada jawaban, boleh ya langsung untuk poin keaktifan. Jelaskan pula kelebihan keunggulan. Nah ini nanti teman-teman bisa nih sampaikan. Search aja nggak apa-apa. Nanti misalkan sambil mau jawab boleh. Kemudian ini kayaknya nanti teman-teman harus membuat ya. Yang di sini kan soalnya ini ya untuk latihan. Berdasarkan hal tersebut, jika bilangan pada array ingin disimpan dalam bentuk BST ya, gambarkan manual BST-nya. Nah ini teman-teman bisa nih nanti gambarkan juga boleh kalau nyampe ya waktunya. Jadi yang primary yang saya search di chat aja ya teman-teman ya. Ini tambahan nanti kalau kita nyampe sembari dikerjakan aja. Kemudian buatlah sebuah program ya. Nah, ini juga nanti kalau teman-teman nyampe ya untuk menyimpan bilangan ini ya, array bla 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 gini ya. Nah, nanti untuk keaktifan aja nih teman-teman yang ini. Gitu ya. Oke, silakan dicoba dulu, dites dulu ya. Di apa? Code blocknya untuk masing-masing tadi ya. Materinya saya taruh di chat tadi ya. Yang ini dulu aja teman-teman, yang dari saya yang di chat itu. Silakan ya kalau yang ingin share seperti kemarin ya. Jadi share presentasi hasilnya ya. Sekalian menjelaskan. Jadi ada kita yang dari Pak Ahmad Solihin sesampainya aja ya teman-teman ya. Yang di saya aja tadi, yang di teman-teman yang pokok.
Silakan dites dulu aja, dikopikan di code block-nya, kemudian coba teman-teman identifikasi ya hasil output-nya seperti apa ya dari ini ya teori BSC. Kalau yang sudah seperti biasa ya teman-teman ya, langsung share screen aja ya. Maaf ya teman-teman ya, nggak saya share dari saya nanti biar teman-teman ini ya mencoba. Dan saya nyoba, tapi takutnya nanti daripada saya ngejelasin semuanya, biar teman-teman juga saya beri kesempatan ya untuk bisa ini juga mencobakan tesnya, baru nanti hasil outputnya sambil dijelasin. Nah, untuk submissionnya saya buatkan ya teman-teman ya, yang di bawah attendance ya, untuk pengumpulan seperti biasa aja. Kalau di kita kan seminggu ya, nanti nggak apa-apa. Sambil ngetes aja nanti di submit. Maaf Bu, ingin bertanya. Oh ya, Jadi gimana cuman Mas Dias? tunjukin hasil programnya aja Bu, Mm-mm. yang Sama Ibu kirim. kayak kemarin Mas Dias. Mm-mm. Sama dijelasin aja kayak kemarin Mas. Apa ininya ya? Kalau kan di situ dimintanya apa tuh yang ditampilin. Nah, ditampilinnya coba berdasarkan urutan ya, gitu. Coba ditampilkan boleh, Mas Dias silakan. Kebetulan ini ya koordinator ininya ya, mata kuliahnya Mas Dias ya. Sekalian nih Mas, sekalian. Nanti teman-teman bisa mencobakan ya yang tadi ya, yang di apa namanya materinya Pak Ahmad Solihin ya, yang kalau memang ini sudah diambil ya teman-teman ya. Nanti yang simulasi 3 soal itu nanti untuk testing aja teman-teman silahkan. Yang di sini yang saya tanyakan yang ini aja ya, yang di materi saya yang ini dulu aja. Baru nanti yang di Pak Ahmad Solihin ya, kalau teman-teman ingin mencoba. Silahkan Mas. Di yang lain gimana? Maaf Bu, Masih apa proses kelihatan? nggak? Ah, udah. Silahkan Mas. Ini kelihatan kan Bu hasilnya. Kelihatan, Jadi kelihatan. kayak gini Bu, dia pakai in order printnya, bentuk in Mhm. order. Oh, di Berarti pas dari apa?
Berarti dari 20, 40, 20, 30, terus 20, ke 30 dulu. 40, Oke. habis itu ke Terus? 50 ke atas lagi, Mm-mm. Mm-mm. baru ke 60, 70 sama 80. Itu Nah, bentuknya di sort menggunakan cara iniannya. Jika lebih besar daripada 50 dia ke kanan. mm-mm. Jadi 70 di situ. Makanya di sini kan inputnya paling besar itu input paling atas rootnya itu 50. Di sini ada ditandainnya. Oke, rootnya Di 50 rootnya ya. 50. Terus ketika dia masukin insert root 30, karena di bawah 50 dia ke kiri. Oke, sesuai teori tadi ya, GST. Oke. Kemudian? Terus pas dimasukin 20 kan itu juga di bawah 50, juga dia di bawah 30. Mm-mm. Jadi dia ke kirinya 30. Oke. Di bawahnya maaf itu kakak saya kalau kedengaran. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus di sini ketika insert 40 masuk, karena dia masih kecil daripada 50, tetap ke bawah lagi, Mm-mm. tapi lebih besar daripada 30, jadi dia di kanan ya. Jadi 40 Oke. Oke. nya di kanan situ. Lanjut. Oke. Ketika 70 dimasukin di insert 70, Mhm. karena 50 lebih besar daripada 50, dia masuk ke kanannya 70. Oke. Di Kanan ya kanannya kalau 50, besar. maaf. Kanannya 50. Oke. Sama ketika dia masukin 60, karena lebih besar daripada 50 tetap, tapi lebih kecil daripada 70, dia masuk ke kirinya dari 70. Sedangkan Oke. ketika 80 dimasukkan, karena lebih besar daripada 50 tetap, sama lebih besar daripada 70, dia masuk ke kanannya 80. Oke. Sip. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kelihatan step by step dari gambar ya teman-teman ya. Nanti bagaimana teman-teman untuk bikin urutan-urutannya gitu. Oke, terima kasih ya Mas Dias ya untuk penjelasannya. Silakan nama sama nimnya di chat ya. Oke, silakan teman-teman. Karena yang di materi yang dari Bu Helena sudah ya teman-teman ya. Silakan bergeser ke ini ya, materinya Pak Ahmad Solihin ya. Nanti yang Bu Helena silakan ya yang untuk submission yang di Bu Helena aja teman-teman, yang 3 simulasi tadi yang ditanyakan Mas Dias itu aja ya, yang untuk tugasnya teman-teman gitu. Yang Pak Ahmad Solihin kita diskusikan aja teman-teman yang di kelas ya. Jadi nanti dari teman-teman yang sudah memiliki jawaban ya untuk soal-soal beliau ya. Dari kita testing dulu kali ya, dari yang nomor 1 teman-teman tuliskan programnya dulu ya. Ini bukan C++ ya nanti teman-teman ya kalau ngecekin ya. Jadi teman-teman balik lagi ke materi yang di modul Pak Ahmad Solihin ya teman-teman. Ini bukan C++ ya teman-teman ya. Kita pakai C biasa ya. Nah silakan yang ini di testing dulu kayak Mas Dias tadi ya. Kemudian nanti teman-teman ini ya memberikan penjelasan ya bagaimana urutannya ya. Kebetulan di sini nanti teman-teman langsung nih disodori bentuk ininya ya. Hasil value-nya kayaknya nggak ada bentuk trace-nya. Nah, makanya nanti teman-teman bisa menjelaskan ya struktur bentuk trace-nya seperti apa gitu. Nah, sekalian ini ada soal nomor 2, nomor 3 juga, ada soal latihan juga ya. Boleh karena bebas ya. Kalau teman-teman misalkan dari beberapa soal ini sudah memiliki jawaban, boleh sekalian kita bahas aja teman-teman hasilnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang teman-teman sudah bisa menjawab, boleh nggak apa-apa. Jadi nggak harus urut. Misalkan nanti ada yang ingin mencoba, kebetulan mungkin nomor 1 dulu yang di bawah di soal latihan, atau nomor 3 dulu, boleh ya, silahkan. Gitu. Oke, kita geser ya, maaf ya. Nanti yang 3 simulasi bisa dicobakan ya, teman-teman ya. Ya kan? Yang lain dicobakan dulu ya, yang materinya Pak Ahmad Solihin. Mirip yang kemarin, teman-teman. Karena di yang programnya Pak Ahmad Solihin dibagi 3 ya. Kalau tadi kan di Mas Dias cuma 1 ya, in order ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman cek lagi ya, yang kayak kemarin. Karena kayak order transversal ya. Jadi ada pre, ada in, sama post ya ordernya. Ada 3 di sana. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya.
Ibu, saya ingin coba Bu yang Pak Solihin nomor 2. Boleh. Silakan Mbak. Sebentar ya. Kita lihat, bisa sambil share screen. Boleh pilih ya teman-teman ya, yang Pak Ahmad Solihin ininya nggak harus urut maksudnya. Kalau teman-teman misalkan di situ teori katakanlah ya, bisa cari jawabannya teori, boleh nggak apa-apa. Silakan Mbak. Saya izin share screen ya Ibu. Ya, silakan Mbak. Apakah sudah terlihat Bu? Oke, sudah. Mungkin bisa sambil dijelaskan ya ke teman-temannya ya. Iya Bu. Yang nomor 2 ya, Iya Bu. yang simple binary tree ya, gambarkan visualisasi. Oke. Disuruhnya itu dari baris 103 sampai 109 ya Bu. Yang bagian insertnya. Di bawah ya, insertnya ya. Cuman pas saya tadi kerjain dia jadi beda baris gitu deh Bu. Jadi di Nggak baris apa-apa, 90 ini. Ya. nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya visualisasinya kayak gini Bu. Kan saya ini Ini, tadi bacanya sih gara-gara hasilnya. Kan ada pre-order display-nya ya Bu. Jadi saya baca dari situ oke, ini urutannya. ya. Tapi kalau misalnya dari programnya kan dimasukin rootnya 9, terus 4 kan ya. Karena 4 lebih kecil dari 9, Kecil ya. ditaruh di kiri. Setelah itu insert 15 itu lebih besar, jadi ditaruh di kanan. Habis itu dimasukin 6. Habis itu insert 6 kan lebih kecil, jadi di kiri. Tapi karena dia lebih besar dari 4, jadi dia diletakkan di sebelah kanan 4. Kanan, oke. Kemudian Terus insert lanjut. 12, itu lebih besar dari 9. Tapi karena dia lebih kecil dari berapa ini? Lebih kecil dari 15, jadinya dia 15, ditaruh di oke. sebelah kirinya 12. 12, oke. Ditaruh di sebelah kirinya 15. Oke, Setelah kemudian itu ada insert nilai berapa? 17, dia lebih besar dari 9 dan lebih besar dari 15 juga, jadi ditaruh di paling kanan. Oke. Sama yang terakhir itu insert 2, karena lebih kecil dari 9 dan lebih kecil juga dari 4, makanya ditaruh di sebelah kirinya 4. Oke, sip. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk hasil yang nomor 2 yang Pak Solihin ya, teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Aisyah ya. Silakan ya nama sama NIM-nya di chat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dicopot aja tapi teman-teman bikin ininya ya, gambarnya ya. Pakai bulatan-bulatan itu. Karena biar Baik, kita Ibu. tahu ordernya. Makasih Mbak. Oke, silakan teman-teman yang mau mencoba. Yang nomor 2 sudah diambil ya teman-teman ya. Kalau nomor 1 tadi hanya mengetes ya di sini ya. Mengetes, tetapi di sini ini ya. Kalau di tesnya saya minta juga sambil dijelasin ya mungkin ya urutan dari in order, post order sama ini ya, pre, in sama postnya ya. Boleh itu sambil dijelasin. Kebetulan kalau tadi ada gambarnya ya teman-teman ya. Nanti boleh kalau teman-teman sambil memberikan gambar ya untuk menjelaskan nomor 1, misalkan mau ke nomor 1 lagi. Nah, nanti masih ada ya nomor 3 dan arenya. Silahkan teman-teman. Sesampainya aja teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nyampe ya kita bahas ya. Kalau enggak, kan kita yang pokok tadi yang dari Bu Helena aja ya, yang buat nanti istilahnya penugasan yang itu aja ya. Jadi nanti teman-teman bikin 3 simulasi aja. Pakai terserah teman-teman, angkanya terserah teman-teman nanti di testing aja gitu. Kalau kemarin kan kita ada soal ya. Jadi dari saya kan angkanya. Nah, yang hari ini teman-teman ini sendiri, modify sendiri ya untuk buat simulasinya. Tuh. Silakan ya, nanti yang sudah boleh pilih nomor berikutnya ya, yang belum dibahas. Yang jelas ini ya, nanti teman-teman ya, kalau BST jangan lupa ya, konsep-konsep yang tadi dijelaskan saya dan kedua teman kita yang sudah present ya. Tadi ya, kalau BST kan dia binary, jadi basisnya harus 2, kemudian kanan itu harus nilai value lebih besar dari yang kiri ya, itu ya. Konsep utamanya di situ ya. Jadi nanti kalau bikin simulasi, jangan lupa ya karakteristik utama BST-nya.
Yang nomor 3 tuh kayaknya agak teoritis, teman-teman. Nih, dari tadi boleh tuh, teman-teman yang nomor 3 tuh. Nggak terlalu ini banget kok. Malahan nggak terlalu praktikan ya di sini. Lebih teoritis. Boleh kalau teman-teman dari search. Lagi googling gitu ya. Sambil presentasikan, dijelaskan ke teman-temannya boleh nih. Nomor 3 theoretical ya. Ciri khusus dari BST dibandingkan tri yang lain. Tadi kan kita sempat bahas ya, karakteristiknya BST apa tuh. Nah, bisa dijelaskan lagi. Kemudian jangan lupa nih, ada diminta ya tambahan ya, kelebihan keunggulannya ya, kaitannya dengan konsep penyimpanan. Nah, teman-teman bisa mencari referensi ya terkait dengan konsep penyimpanan untuk BST ya. Kemudian pencariannya juga dibandingkan dengan mungkin teman-teman di kelas sebelumnya ya, yang sebelum UTS kan sudah dikenalkan ya, ada array, ada linked list ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa compare ya, bandingkan ya, seperti apa sih perbandingannya dengan DST dengan beberapa teknik yang teman-teman mungkin sudah dikenalkan gitu. Silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan dari search, misalkan googling, kemudian teman-teman ingin sampaikan, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Nomor 3 kayaknya teoritis ya. Silahkan teman-teman. Ini Mbak Siti ya tadi ya. Oh iya Mas Dias lupa tuh tadi. Belum mencatatkan nama sama nimnya ya. Saya juga lupa ingetin tadi. Nama sama nimnya ya. Mas Dias lupa tadi sampai. Silahkan ya teman-teman ya. Untuk yang materi Pak Solihin. Kalau sudah dapat jawaban boleh langsung present hasilnya. Atau mau ke yang soal latihan yang pakai array gitu ya. Teman-teman tertantang menggunakan array boleh. Kalau memang sudah ya boleh teman-teman. Bentuk BST-nya. Misalkan yang nomor 1 itu kan gambarkan secara manual tuh. Boleh-boleh. Misalkan teman-teman bikin dulu, nggak apa-apa. Tapi agak banyak ya kayaknya ya. Angkanya juga gede-gede lagi. Masih mending ya kalau angkanya yang kecil-kecil. Angkanya dia pakainya ribu-ribuan ya lumayan. Teman-teman ngebikin ininya ya. Trisnya ini agak ini juga lumayan panjang. Antara A sama B-nya. Oh ini yang ditanya yang A-nya aja banyak nih teman-teman. B-nya cuma 3 mending. Bikin BST yang di nomor 1 juga boleh, yang A dulu nggak apa-apa. Banyak ya tapi. Ada 30 ya. Ya Allah, panjang banget. Ini aja dulu nggak apa-apa nih teman-teman. Dipotong aja dulu biar buat praktikan misalkan ya nggak nyampe. Misalkan ini ya yang Pak Ahmad Solihin, kayak banget soalnya ini. 30 ya. Katakanlah teman-teman testing dulu aja, misalkan 10 dulu atau 5 dulu gitu nggak apa-apa. Baru nanti berikut-berikutnya ditambahin gitu. Nanti boleh deh. Yang ini ya kalau teman-teman ada yang mau coba nomor ini boleh. Saya kasih dulu misalkan kita coba 5 dulu lah gitu atau 6 dulu nggak apa-apa. Nanti sisanya katakanlah angka berikutnya nanti nambahin lagi nggak apa-apa. 5 atau 6 dulu nggak apa-apa kalau mau testing. Buat gambarin BST-nya dulu aja nggak apa-apa. Kayaknya banyak banget soalnya 30, ntar persabangannya bisa nanti ini ya, sampai jam berapa gitu ntar. Sampainya dulu aja, 5 atau 6 dulu kalau ada yang mau coba ini ya. Yang gampang ini dulu, B juga nggak apa-apa nih, B cuma 3 ya. Biar nggak terlalu, apa ya, kalau B nanti teman-teman bisa dibilang nggak menantang ya, cuma 3 doang. Paling nggak 6 atau 5 gitu boleh.
Mas Dias, gimana? Silakan. Mau coba lagi, Mas? Boleh? Enggak, saya ingin bertanya. Itu jadi array-nya harus dimasukin ke dalam ituannya, search tree-nya, Bu. Maaf, Bu. Kayaknya sih iya sih, Mas ini. Tapi kan di sini ini ya, teman-teman ya. Di sini kan dia diminta, yang mana, Mas? Nomor 1 dulu apa nomor 2? Di sini. Yang nomor 1 dulu, bukan? Iya, yang nomor 1 yang A. Nomor 1 ini lebih ke ini dulu ya, teman-teman. Gambar dulu. Kayaknya. Yang diminta kayak tadi ya, yang di Bu Helena, teman-teman. Jadi bikin gambar pohonnya dulu ya. Dimana kalau di sini arenya 30. Makanya kan panjang tuh 30. Maka saya minta teman-teman ini aja dulu. 5 apa 6 dulu aja deh. Bikin array 5 sama 6 dulu dari ini aja datanya. Urut aja nggak apa-apa. 5 sama misalkan 6 data dulu aja gitu. Atau 5 deh. Bikin dulu, baru nanti dipresentasikan aja. Kayaknya nggak usah sampai 30 deh. Kalau menurut saya 30 nanti ya nanti sampai jam berapa lah kita ngurutin itu ya. Kan kita bikin ini ya, bikin manual tadi kan kayak teman-teman. Yang penting kalau saya konsep BST-nya teman-teman paham gitu. Jadi mau katakanlah nanti bikin array-nya panjang kan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman konsepnya paham. Makanya saya minta kalau ada yang mau coba boleh nih pakai aja 5 atau 6 aja dulu. Terus dibikin gambar BST-nya. Kayak kebetulan kalau Mas Dias tadi kan dapat ya ada gambarnya tadi ya, jadi bisa kelihatan tuh nggak harus bikin lagi. Kebetulan kalau di sini mungkin saya minta kayak Mbak Aisyah tadi ya, jadi digambar dulu teman-teman buletan-buletan urutannya. Jadi kenapa angka ini berada di kanan atau di kiri nanti bisa sambil dijelasin gitu. Tapi saya minta 5 atau 6 dulu aja biar nggak terlalu berat. Nah 30-nya ini nggak usah sampai 30 lah gitu. Nanti mau bubar jam berapa, mau sampai buka gitu ya. Nah, jadi dibikin simpel aja teman-teman, jangan-jangan ini ya. Kan ini soalnya bapaknya ya dari Pak Ahmad, jadi Pak Ahmad Solihin. Jadi kan nggak harus, kalau di saya tadi kan saya minta yang untuk penugasan yang ini. Jadi yang di sini teman-teman nggak usah beban, nggak usah di ini. Ini cuma untuk latihan kita aja bareng-bareng, biar bisa belajar bareng-bareng gitu, dibahas sekalian kan gitu. Jadi kayak Mbak Aisyah tadi teman-teman bikin buletan-buletannya aja sekalian. Nah, dengan masing-masing value ini ya, urut aja nggak apa-apa. Tapi 5 apa 6. Nah, kalau udah ada boleh nih present. Silakan teman-teman kalau ada yang mau present. 5 apa 6 aja nggak apa-apa. Biar ada gambaran. Atau mau ini yang tadi apa teori BST boleh, silakan. Masih saya beri kesempatan. Kalau mau cobain teman-teman silakan. Saya stop share dulu ya. Gitu ya Mas Dias ya. Mungkin yang mau coba bikin buletan-buletannya dulu aja buat gambar. Karena kalau saya pribadi ya teman-teman ya, belajar tree itu lebih gampang kita pakai gambarnya. Jadi kita bisa tahu nih geser antara alur ini ya. Dia tuh si angka tadi, dia akan lari kemana gitu. Itu lebih gampang. Kalau kita punya ini ya gambarnya. Dibandingkan, oke teman-teman memang basisnya kan di sini kita belajar terkait dengan ini ya, praktikan mengkodekan ya. Tapi kan di situ kita dapat dulu kan konsepnya. Nah, itu konsep itu membantu kita tuh nanti ketika teman-teman menggambarkan di dalam kode gitu. Boleh kalau langsung program boleh. Ini yang mana dulu Mas? Nomor 1 tadi ya? Boleh, 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 boleh. Nah, ini Mas Dias tuh sudah advance ya. Jadi udah langsung. Silakan Mas. Iya Bu, saya kalau bagian programnya doang baru selesainya Bu. Oke, nggak apa-apa. Preferensi terserah teman-teman ya. Kayaknya Mas Dias ini ya calon-calon ini ya programmer nih. Jadi kayak event ini ya dari saya masih ingat di semester 1 kayak beliau ini ya lebih ini ya banyak apa namanya strong di programming. Silakan Mas. Kelihatan Bu? Oke, boleh. Silakan. Teman-teman juga sudah terlihat ya. Sambil dijelaskan Mas, boleh? Ya kan Untuk katanya disuruh masukin seluruh data yang di sininya ke dalam tree-nya. Tapi kan kata ibu 30 ya. 6 dulu coba kan. Nah, Ya 30. karena dia Jadi, ada tapi saya gambar coba ya. 6. Tapi nggak apa-apa. Semua. Ini berapa? Semua apa 6? Saya masuk 6 dulu jadi kan aja. saya pakai for loop. Di sini saya limitin 6 data aja yang masuknya baru. Jadi baru 6. Aja Jadi apa-apa. pas di-run keluarnya kayak gini. Coba dites dulu biar nggak terlalu pusing juga waktu bikin ininya ya. Orderingnya. Oke.
Nah, Silahkan mungkin sambil dicekin ya teman-teman ya. Untuk dia urutannya. Ini rootnya 7131, rootnya ketika dia lebih kecil daripada 731, dia bakal masuk ke kirinya. Berarti 47865 ini semua masuk sampai 3029 ke kirinya. Oke, betul. Di kirinya 739. Kan karena 654 dikurang lebih kecil daripada 4785, dia bakal di kirinya 4785 sama 2306 sama 3029 di kirinya terus-terusan. Ini paling bawah 654. Yang satu-satunya yang paling besar adalah 8820 yang lebih besar daripada 7131. Berarti dia yang di kanan. Oke, di kanan. Oke. Kalau mau digambarinnya seperti ini nanti. Itu ditaruh di situ aja Mas, coba. Biar enggak ini banget. Nah, yang 4. Nah, di situ. Oke. 654 paling kecil, jadi dia di paling bawah. Ditaruh paling kiri ya, paling pojok. Oke. Terus yang besar 8 bisa di 2 ya. 2306. Harusnya sebenarnya dia ke left lagi harusnya sih. Kalau menurut saya. Itu ya posisinya karena enggak ini ya. Iya, ke sini lagi harusnya. Coba. Karena lebih besar 654 dia ke kanan sini. Terus karena 2306-nya lebih besar, 3029 lebih besar 2306, berarti ke kanannya juga, ke kanannya ini. 8820-nya di mana? 8820 yang satu-satunya di kanan di sininya. Kanannya. 8820. Oke. 8820 paling kanan situ. Terus 425 3029-nya di 9. Sininya. Jadi kayak gini kelihatannya, Bu. Bentuknya agak ini ya. Angkanya. Jadi ini ya teman-teman ya, gambarnya jadi ini ya. Karena kita pakainya ini ya, dites dulu di program ya. Jadi dites dulu di program, nanti bentuknya emang ini ya teman-teman ya. Karena dia kan langsung value ya. Jadi urutan sama ininya emang nggak kelihatan ininya trace-nya teman-teman. Nah nanti nggak apa-apa ya, karena di sini baru di testing sama program, kemudian dicoba diurutkan ya. Nah nanti nggak apa-apa nih teman-teman, untuk gambaran ya. Nanti yang lain misalkan, ini nanti kalau 30 ini ya, mungkin lebih banyak emang langsung sih. Nah itu tambah banyak nanti. Kalau dibikin trace-nya takutnya tambah pusing. Banyak banget loh. Nah itu ntar ini loh. Angkanya juga ini ya teman-teman ya. Value-nya juga agak gede ya. Jadi kalau kita untuk belajar juga takutnya malah tambah ini ya. Agak memusingkan ya. Karena value-nya cukup gede ya. Jadi nanti ini aja teman-teman. Untuk orderingnya. Nah ini mungkin 3. Nah 3 ini kan lebih gampang nih. 3 aja dulu Mas. Coba lihat 3-nya ya. 3 dulu saja ya. Nah, biar gampang ya 3 dulu. Nanti teman-teman katakanlah mau nambah, bisa sambil dites gambar, bisa sambil ini ya. Jadi biar lebih gampang ya teman-teman ya untuk 3. Nah, 3 dulu aja Mas, biar nggak terlalu pusing ya. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya, struktur BST ya. Di mana 7 lebih besar ya. 4-nya kiri lebih kecil, 8-nya jauh lebih besar ya. Kita pakai ini dulu aja ya tadi ya. Kemudian nanti teman-teman bisa tuh testing ya gambar BST-nya ya dengan beberapa value di bawahnya ya tadi ya, dengan beberapa, nggak usah semua teman-teman, misalkan nambah berapa gitu ya, nanti dia akan bergeser kemana gitu ya. Nah gitu biar biar lebih gampang gambarnya gitu. Nanti biar teman-teman lebih paham juga. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Emang agak sedikit ini teman-teman. Kalau pakai program sama di gambar gitu ya. Nanti teman-teman karena kebetulan kalau di program itu kan nggak berbentuk trace ya. Jadi teman-teman by default untuk mengurutkan sesuai tadi ya urutan kalau konsep dari in order, pre ataupun post ya. Kemudian dilihat juga ya nanti
angkanya itu lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nanti untuk bisa menentukan kiranya dia kalau dibikin tree ada di sebelah mana gitu ya tadi. Jadi teman-teman bisa sambil cek gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Dias ya. Silakan ya di copy lagi aja sih nama sama NIM-nya ya. Oke, terima kasih banyak sudah mencobakan nih teman-teman untuk yang array ya. Jadi tadi pakai for ya untuk loopingnya. Kemudian hati-hati ya teman-teman ya. Sebenarnya kan konsepnya kalau saya nggak harus angkanya gede-gede dan banyak ya. Konsepnya yang penting teman-teman paham ya konsep BST-nya ya tadi ya. Struktur karakteristik dari BST itu sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kelas kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Jadi mungkin untuk latihannya teman-teman ya seperti biasa, nanti silakan ya mencobakan tadi aja simulasi BST-nya ya. Dibuat 3 simulasi pohon ya. Di mana di sini tadi kan nggak ditentukan ya length-nya mau berapa panjang gitu. Jadi terserah teman-teman ya. Misalkan ada mau di-define nggak berapa length-nya? Mau dibikin panjangnya berapa? Apa mau terserah aja? Saran saya sih nggak usah panjang-panjang, nanti takutnya malah ini. Paling tidak mungkin ini aja ya, saya definisikan biar samaan. Itu tadi saya izin share screen dulu untuk materinya mana sih tadi? Ini ya teman-teman ya. Nah ini ya tadi ya, kan kita bikin simulasi itu tadi ya. Nah nanti paling tidak gini aja deh teman-teman. Biar teman-teman mencobakan ya tadi ya, kan ada nih yang apa contoh tadi yang sampai kayak gini ya teman-teman ya. Ada mungkin seperti ini bisa ya. Kayak yang kemarin ya teman-teman ya. Angka kayak gini bisa deh. Sampai ini ya. 2 level ya teman-teman ya. Setidaknya 2 level aja kali ya. Karena di soal kan nggak di-define ya simulasinya berapa gitu ya. Jadi nanti mungkin ini ya, saya beri tambahan keterangan ya teman-teman ya, yang di sini nanti sampai 2 level aja ya. Mungkin jadi nggak terlalu panjang, tapi yang nggak terlalu kependekan. Kalau kependekan nanti teman-teman juga kurang tertantang ya, bikin apa numberingnya ya untuk BST-nya ya. Jadi bikin simulasinya gitu ya. Untuk menerapkan program nanti teman-teman bisa bikin programnya juga ya. Nanti saya dikasih ininya aja teman-teman screenshot urutannya ya. Jadi nanti bikin simulasi pakai tree kemudian diterapin programnya karena nanti gimana? Apa mau dibikin bebas? Ada limit atau enggaknya? Atau kita bikin samaan? Terserah teman-teman gimana? Kalau saya mungkin bikin segini aja sih teman-teman. Jadi nggak kepanjangan tapi nggak kependekan. Tapi kalau lebih gampang memang belajarnya ke sini dulu aja ya, 3 gini. 1, 2, 3 kayak contoh Mas Dias tadi ya. Jadi kita ngelihatnya itu lebih gampang ya, 1, 2, 3 ini lebih terlihat. Tapi kalau teman-teman biar kelihatan nanti ada child di bawahnya ya, ini lebih bagus pakai kayak gini sih. Jadi struktur sampai level 2 ini lebih terlihat ya teman-teman ya, katakanlah penambahannya gitu. Tapi dibikin varian juga nggak apa-apa. Jadi kan tadi diminta ya, kalau di Bu Helena kan ada 3 simulasi nih teman-teman. Katakanlah nanti teman-teman bikin tiering ya, leveling gitu nggak apa-apa. Jadi misalkan ya untuk simulasi pertama teman-teman testing aja dulu pakai sampai ke katakanlah kemarin ya kita bahas ini ya levelingnya kan ada ini ya level saya takutnya switch ya antara level ini ya 0 kan ya 0 ke 1 ke 2 ya. Jadi nanti untuk soal pertama misalkan teman-teman sampai level 1 dulu ya simulasi 1. Kemudian untuk level kedua, teman-teman bisa testing untuk simulasi kedua. Kemudian yang level selanjutnya ya, boleh level ketiga, atau boleh juga nanti teman-teman bisa kasih ini aja, level 2, tapi untuk number atau angka value di dalamnya berbeda boleh. Gitu. Jadi nanti berkisar aja antara level 1 dan level 2 aja teman-teman untuk ininya BST-nya. Jadi teman-teman ngecekinnya juga nggak terlalu rumit gitu. Tapi teman-teman kan juga dapat tuh contohnya untuk sudah sampai level ini ya, level 2-nya kan lumayan. Jadi level 2 tuh bisa dikasih contoh level 1 sama mungkin level 2 lagi boleh gitu. Itu ya, mungkin contoh dari saya ya karena di sini kan emang tidak didefinisikan ya. Atau ada saran dari teman-teman? Kalau menurut saya kayak gitu aja ya. Jadi teman-teman saya beri kebebasan ya, setnya paling tidak setidaknya ini ya. Tadi ya level satunya ada 1, kemudian ada 2 level 2 ya, biar teman-teman modifying beberapa kombinasi bilangan ya, angka gitu. Oke. Untuk penugasannya gimana? Yang nomor 2 aja ya. Jadi 3 aja. Itu ada yang ingin ditanyakan nggak? Dengan penugasannya. Silakan.
Nanti sama aja teman-teman yang sudah dicobakan dua teman kita tadi, yang dicontohkan Mas Dias sama Mbak Aisyah tadi aja. Jadi nanti teman-teman tinggal modify dengan numberingnya aja ya. Jadi biar nggak terlalu pusing sama nanti untuk ini ya, kode tadi yang diupdate aja. Jadi yang di screenshot kode yang teman-teman ini aja, ubah aja, nggak usah semuanya gitu. Oke? Nggak ada masalah kan ya? Nanti dicoba dulu aja. Oke? Oke, demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Gimana Mas Dias? Silakan. Dari modul ya ini ya teman-teman ya, ada pertanyaan dari Mas Dias ya. Jadi untuk tugas yang dikerjakan dari modul yang saya ya teman-teman ya, yang dari Bu Helena tadi ya, yang saya share di chat aja teman-teman, yang 3 simulasi. Jadi biar teman-teman testing dengan number atau angka teman-teman sendiri ya, gitu. Nanti mungkin ketentuannya yang memudahkan tadi ini ya, nomor 2 ya, nomor 2 saja ya teman-teman ya. Nomor satunya nggak usah. Nomor 2 aja. Jadi tinggal langsung aja ya yang di chat ini. Kemudian langsung ke nomor 2. Soalnya yang 3 simulasi. Tapi nanti silakan ya di-combine ya tadi ya. Kalau saran saya tadi 1 level 1. Kemudian 2 level 2 ya teman-teman ya. Biar dapat 3 gitu. Gitu aja sih. Atau mungkin terserah teman-teman kombinasinya. Misalkan mau testing level 3 gitu ya, kurang menantang gitu ya. Level 2 mau level 3 boleh. Terserah. Tapi mungkin yang lebih mudah dan simple juga, saran saya udah mentokin sampai level 2 aja gitu. Tapi nanti varian angkanya beda. Kalau misalkan tiga-tiganya mau level 2 semua boleh. Tapi setidaknya saya minta ada level 2-nya 2 ya gitu. Biar teman-teman ada gambaran kalau ada penambahan level biar nggak bingung. Kalau memang mudahnya level 1 ya, tapi setidaknya itu untuk awalan ya, 1 level 1 gitu. Oke? Seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, nanti sambil dicobakan dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, bisa ditanyakan ke saya. Saya kira demikian ya teman-teman ya, untuk kelas kita hari ini. Nanti silahkan dicobakan dulu ya. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi hari ini. Saya bisa minta tolong untuk open kamera kalau tidak ada yang ditanyakan. Untuk dokumentasi aja, teman-teman. Maaf ya, agak panjang. Ini padahal saya habis ini langsung ada kelas. Maaf ya, sebentar. Saya hitung mundur dulu ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, belum sempat ini juga. Belum sempat ngecekin ya dari hasil teman-teman ya. Nanti mungkin kalau sudah ada available waktu, saya cobakan ya untuk mengecek juga. Kalau misalkan kiranya ada yang belum, seperti biasa ya, kelas saya nanti langsung aja di-submit, teman-teman. Mumpung kalau belum saya tarik data, kan nanti sekalian ngoreksinya. Saya hitung mundur ya, untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar, saya save dulu ya. Kemudian saya geser ke slide 2. Mohon maaf ya, kalau ada ini ya, karena di dekat kampus tuh sering ini ya, ada apa namanya, yang ini ya, suara itunya masuk takutnya. Sebentar. Nah, slide 2 saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya cukupkan kelas kita hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Saya tutup ya. Terima kasih.